Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Mama, pernahkah kita berpikir bahwa hal yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah bukan ketika kita jatuh dalam dosa, tetapi ketika kenyamanan kita dalam dosa, orang lain lihat dan mereka memutuskan untuk hidup juga di dalam dosa. Mereka memutuskan untuk hidup jauh dari Tuhan. Pernahkah kita mendengar orang berkata, dia tiap hari pergi gereja masih minum mabok. Dia tiap hari pergi gereja masih suka bamaki. Dia tiap hari pergi gereja masih suka omong orang. Atau orang berkata, tak usah suruh beta rajin pergi gereja. Atau tak usah rajin-rajin pergi gereja. Karena percuma pergi gereja. Orang dong tiap hari pergi gereja, dong masih minum mabok, bakalai, bamaki, dan seterusnya. Sonde ada beda dengan ketong yang sonde gereja. Mungkin pertanyaan ini terdengar kasar, namun kita harus jujur, inilah kenyataan yang ada di depan kita. Atau bahkan kitalah, beta dan Bapak Mama, yang jadi alasan orang-orang berkata demikian. Karena orang-orang lihat hidup kita dan mereka berpikir bahwa percuma, sama datang gereja, soalnya ada beda. Kita rajin ibadah, tapi hidup kita tidak berubah. Kita hanya menjadikan ibadah sebagai sebuah formalitas, bukan untuk sungguh-sungguh mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah tindakan yang tidak sinkron. Sebagai manusia memang kita lemah dan terbatas, dan tentu terus berbuat dosa. Tetapi akibat yang dapat dilihat oleh orang lain adalah mereka bisa tersandung dan jatuh. Hidup kita yang demikian menjadi sebuah batu besar yang menghalangi jalan orang lain untuk datang kepada Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini adalah jangan jadi batu sandungan bagi sesama. Jadi batu sandungan berarti jadi rintangan, jadi hambatan, atau jadi sesuatu yang menyebabkan seseorang jatuh, menyebabkan jalan seseorang terhalang, membuat iman seseorang menjadi lemah, membuat seseorang melakukan dosa, dan bisa mendatangkan kesukaran bagi orang lain. Istilah ini merujuk kepada perkataan, perilaku, dan tindakan seseorang yang merusak, menyesatkan, atau menghalangi orang lain di dalam kehidupan bersama. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, perikop bacaan kita Matius 18 ayat 6 sampai ayat 11 merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 5 Tuhan Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah murid-murid pada saat itu untuk menjawab pertanyaan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memilih anak kecil? Karena anak kecil menggambarkan pribadi yang tidak sombong, pribadi yang bergantung kepada Tuhan, pribadi yang memiliki pikiran yang polos, sederhana, dan rendah hati. Sehingga pribadi anak kecil ini mudah diajar dan dinasihati. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid bahwa hanya mereka yang bertobat dan mereka yang merendahkan diri seperti seorang anak kecil yang akan menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Itu ayat 1 dan ayat 5 di perikop sebelumnya. Kemudian dalam ayat 6 sampai ayat 11 bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus menekankan akibat yang didapat oleh orang yang menyesatkan anak-anak kecil dan juga sesama.
Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid agar tidak menjadi penyebab orang berbuat dosa. Tuhan Yesus bilang di ayat 7, celakalah. Tuhan Yesus juga menggunakan ancaman bagi mereka yang menyesatkan orang. Kalau kita lihat ayat 6 sampai ayat 9, disebutkan, lebih baik ditenggelamkan dengan batu kilangan di terjemahan pertama. Terjemahan yang kedua bilang batu giling yang diikat di leher. Tangan dan kaki dipenggal dan mata dicungkil. Kalau itu semua buat kita jatuh dalam dosa. Ini merupakan salah satu perintah yang keras bagi murid-murid saat itu untuk menjauhi dosa. Terlebih ketika ada bagian hidup yang menyebabkan orang lain berdosa atau tersesat. Tuhan Yesus berkata, hendaklah ia bertobat. Tuhan Yesus pun melarang murid-murid untuk memandang rendah orang-orang yang dianggap kecil atau lemah. Karena pada dasarnya semua manusia sama di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan hal ini karena misi Tuhan Yesus yang bisa kita lihat sama-sama dalam ayatnya yang ke-11. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Maka murid-murid pun harus menjalankan misi ini. Bukan malah membuat orang hilang dan menjauh dari Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Sebagai orang percaya, perintah ini juga ditujukan kepada kita. Kepada beta dan juga Bapak, Mama, saudara-saudari di hari ini. Kita dipanggil untuk menjadi teladan. Bukan untuk menjadi batu sandungan yang menyebabkan orang tersesat atau jatuh dalam dosa. Kita juga diingatkan untuk menjaga diri dan berhati-hati agar tidak tersandung dalam perjalanan hidup kita. Bap Mama bicara soal batu. Kemarin beta ketemu satu video yang di dalam video ini bilang begini. Kalau kita perhatikan batu di sungai, batu di kali, dia ada di sepanjang sungai, di sepanjang kali. Air sungai tidak pernah bertengkar dengan batu yang ada di tengah jalan atau menghalangi jalannya air. Dia tidak marah, apalagi berhenti. Dia terus mengalir. Dia hanya mencari jalan untuk dia bisa terus mengalir. Bahkan justru dia bisa ubah, air itu bisa ubah batu jadi bentuk yang lain. Batu kalau kena air terus-terus, pasti dia akan terkikis dan dia tidak jadi batu besar lagi. Dari kata-kata ini, Bap Mama, beta berpikir tentang sisi lain dari jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain, bagi sesama. Di sisi yang lain, kita juga jangan fokus di batu yang halangi kita punya jalan. Tema perenungan jangan jadi batu sandungan bagi sesama, tapi satu hal yang juga penting adalah jangan fokus di batu yang halangi kita punya jalan. Bap Mama, coba kita andaikan kita ini air. Kita ini air tanpa kita menyudutkan batu, karena memang batu harus ada di situ. Kita akan selalu temui batu dan memang di sepanjang kali itu kita akan ketemu batu. Sepanjang sungai itu akan ketemu batu. Kita tidak bisa paksa untuk batu harus awas dari jalan air supaya kita bisa mengalir. Yang bisa kita lakukan sebagai air adalah kita cari jalan untuk terus mengalir. Seperti hidup di dunia, kita pasti akan bertemu dengan tantangan, dengan cobaan. Akan ada batu yang menghalangi jalan kita. Kita andaikan batu itu sebagai cobaan dan tantangan yang akan selalu ada dalam jalan hidup kita. Kalau kita air dan cobaan, tantangan itu batu, akan ada banyak batu yang akan kita temui, akan ada banyak cobaan dan tantangan yang akan kita hadapi.
Atau bahkan ada banyak orang yang akan datang sebagai pencobaan dan tantangan dalam hidup kita. Tapi kalau kita jadi seperti air, kita fokus untuk tetap mengalir. Biar mau batu besar ke mana, kita fokus kita punya jalan. Kita fokus untuk terus mengalir. Kita tidak ambil pusing dengan batu-batu yang ada, dengan cobaan dan tantangan yang ada. Kita fokus ke jalan kita. Kita fokus ke tujuan kita. Kita tidak akan tersandung batu. Tujuan dan fokus kita kemana? Ke Tuhan. Ke Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang datang dan mengajak kita untuk berbuat dosa, kita pasti tidak akan ikut kalau kita jadi air. Karena kita tahu jalan kita itu terus mengalir. Bagian kita adalah terus mengalir, bukan berhenti di batu yang ada di tengah jalan. Kalau ada orang yang ajak untuk lebih pilih pi pesta atau pi ibadah, kita pilih apa? Ini ada musim pesta, Bapak Mama. Pi ibadah dulu baru pi pesta. Ibadah habis baru pi pesta. Pesta bisa sampai tengah malam, bisa sampai pagi. Ibadah dulu baru pi pesta. Ibadah 1-2 jam, habis itu baru lanjut pi pesta. Itu kalau kita jadi air. Kita jadi air, kita tahu bagian kita yang mana. Kalau ada orang yang ajak untuk berhenti melayani Tuhan, pasti kita tidak akan dengar ajakan itu kalau kita jadi air. Kenapa? Karena kita fokus kepada Tuhan. Kita tidak fokus kepada batu-batu, tantangan, cobaan yang ada. Seperti air, kita akan fokus pada jalan kita. Kita akan fokus pada bagian kita. Bagian kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Sebagai manusia, kalau kita fokus ke jalan kita, pasti kalau ada batu di jalan, kita akan menghindar. Orang-orang kalau kita jalan di jalan yang berbatu, kecuali sonde dapat lihat batu, baru bisa tersandung. Tapi ada juga memang kaki yang mau naik ketemu itu batu kok jatuh, tersandung dan jatuh. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudari, untuk jadi seperti air, kita perlu jadi pribadi yang kuat. Kita perlu punya iman yang kuat, sehingga sekalipun ada batu besar di depan, kita bisa menghindar dan tidak tersandung. Hal yang penting yang perlu diingat Bapak Mama, kita hanya bisa kontrol apa yang ada dalam diri kita. Kita hanya bisa kontrol apa yang ada dalam diri kita. Mata, kontrol mulut, kontrol pikiran, kontrol hati, kontrol iman, kontrol tindakan. Dan semua yang ada di luar diri kita tidak bisa kita kontrol. Termasuk orang-orang yang berencana mau jadi batu sandungan atau datang sebagai cobaan dan tantangan dalam hidup kita. Yang bisa kita kontrol adalah kita punya diri sendiri. Dong mau datang dengan cobaan dan tantangan yang sangat menggiurkan sekalipun, kalau kita tahu kita pun tujuan itu Tuhan, kita bisa atasi itu semua. Kita bisa hadapi itu semua. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudari, penting untuk kita menjaga iman, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga diri kita sendiri dari hal-hal negatif yang bisa membawa kita kepada dosa. Mau batu sebesar apapun, kita akan tetap santai, kita akan tetap fokus, kita akan tetap jalan terus. Karena kita jalan dengan iman, kita tahu tujuan kita jalan dengan percaya bahwa kita jalan dengan Tuhan. Jadi kuncinya adalah kita punya iman yang teguh kepada Tuhan, kita fokus dan kita tahu apa yang harusnya kita buat di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang mau datang ajak untuk buat dosa juga kita sudah tahu apa yang harus kita buat. Kita tahu mana yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, dari dua bagian ini, jangan jadi batu sandungan bagi sesama dan juga jangan fokus pada batu-batu yang ada. Memang ada kalanya kita ini yang tersandung, tapi ada kalanya juga kita ini yang jadi batu. Kita juga akan jadi batu, kita juga akan tersandung. Oleh karena itu Tuhan memperingatkan agar setiap kita perlu waspada terhadap
penyesatan, pencobaan, dan tantangan. Sekaligus kita menjaga diri kita sendiri agar tidak jadi penyesat, tidak jadi pencobaan, tidak jadi tantangan bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan hanya mau melihat dan menilai orang lain, tetapi terlebih dahulu kita juga melihat dan jujur menilai diri kita sendiri. Jangan membawa sesama untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita mau minum mabok, kita, mari kita pi minum mabok. Mari kita pi duduk sedikit. Ada 1 botol, 2 botol, mari kita pi. Jangan mau minum mabok kita ajak orang. Jangan mau judi kita sehingga orang per rumah kita panggil di rumah. Jangan mau bagosip ketong di orang per rumah, orang ada kerja sehingga kau ambil, sehingga kau panggil, mari ketong duduk bagosip sedikit. Jangan ketong mau buat hal-hal yang tidak baik, ajak orang untuk buat hal yang tidak baik. Ajak itu kita pas mau kerja bakti, biasa di RT, 1 RT kerja bakti, mari kok kita ajak. Di gereja mau kerja bakti, mari kok kita singgah, ajak. Atau mau ibadah, ajak mau ibadah. Ada ibadah perempuan gemit, ada ibadah kaum bapa, ibadah lansia dan seterusnya, ibadah rumah tangga, kita ajak. Kalau hal-hal yang tidak baik kita bisa singgah kok ajak, kenapa hal-hal yang baik kita bisa singgah untuk ajak. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari, jangan jadi batu sandungan bagi sesama. Jangan buat orang berhenti buat yang baik. Jangan menghalangi orang buat yang benar. Poin penting yang juga Tuhan tekankan adalah tentang anak-anak. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, dalam keluarga, anak-anak bisa jadi batu sandungan bagi orang tua. Orang tua juga bisa jadi batu sandungan bagi anak-anak. Suami bisa jadi batu sandungan bagi istri. Istri juga bisa jadi batu sandungan bagi suami. Kita bisa jadi batu sandungan bagi sesama, bagi teman kerja, bagi tetangga, bagi rekan sepelayanan, dan seterusnya. Kita bisa jadi batu sandungan bagi siapa saja yang ada dalam hidup kita. Kita pun juga bisa tersandung atau jatuh dalam dosa karena siapapun dalam hidup kita. Oleh karena itu kita selalu butuh pertolongan Tuhan untuk menjaga diri dari 2 kemungkinan itu. Dari jadi batu sandungan dan dari jatuh di dalam dosa. Tetapi tentang anak-anak, beta mau bilang di sini Bapak Mama, saudara-saudari, itu adalah tanggung jawab orang tua, gereja, dan juga sekolah kalau dia ada dalam masa sekolah. Tetapi sejak lahir, kalau anak dari lahir sampai 4 tahun, dia ada di bawah orang tua. Kalau dia di bawah di sekolah minggu, dia juga ada di bawah tanggung jawab gereja. Bagaimana jalannya ke depan bergantung pada orang dewasa yang ada di sekitarnya, terutama kedua orang tua, Bapa dan Mama. Kalau firman Tuhan bilang ajarkan dia Taurat Tuhan, maka Bapak Mama jangan hanya bisa kasih dia HP untuk nonton video, main game, dan seterusnya. Bapak Mama sebagai orang tua harus ajarkan dia firman Tuhan. Bawa dia ke sekolah minggu, ajar dia berdoa, dan seterusnya. Jangan kasih contoh dia hal-hal yang tidak baik di dalam rumah. Itu tanggung jawab orang tua untuk anak-anak. Kalau Bapak Mama tahu apa yang seharusnya Bapak Mama buat sebagai orang tua, tapi Bapak Mama tidak buat, itu sama dengan Bapak Mama menyesatkan anak-anak Bapak Mama sendiri. Gereja dan sekolah pun demikian. Gereja dan sekolah pun punya tanggung jawab. Jangan pikir karena anak-anak dong masih kecil, jadi kita anggap remeh anak-anak kecil. Mereka tidak tahu apa-apa. Kita yang lebih mengerti karena kita yang lebih dewasa, kita yang lebih mengerti, dan seterusnya. Nah, karena kita adalah orang-orang dewasa yang mengerti, kita sebagai orang tua, sebagai Bapak dan Mama, sebagai gereja, sebagai sekolah, sebagai guru, dan seterusnya,
Jangan kita sesatkan anak-anak. Mereka adalah masa depan gereja dan juga generasi penerus bangsa yang perlu kita jaga dan kita arahkan sejak dini, mulai dari sekarang. Anak kecil dalam bacaan kita Tuhan Yesus pakai bukan hanya untuk melambangkan anak-anak yang secara fisik mereka kecil, tetapi juga mau menunjukkan kaum yang lemah dan kecil, yang sering kali dianggap remeh. Firman Tuhan selanjutnya bilang ada malaikat-malaikat mereka di surga. Apa yang dunia anggap kecil dan apa yang dunia anggap lemah tidak sama dengan pandangan Tuhan. Di mata Tuhan kita semua sama. Mau kita orang dewasa, anak-anak, atau bahkan orang miskin, orang kaya, perbedaan status sosial dan lain sebagainya, kita semua sama di mata Tuhan. Kita semua dikasihi Tuhan. Mari menjadi berkat melalui teladan hidup kita bagi sesama, bukan menjadi batu sandungan, sambil juga kita menjaga diri agar tidak tersandung. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.